Halo teman-teman semua, sebelum kalian nonton video aku, tolong antar di like, di komen, karena satu like dan komentar dari kalian sangat berharga untuk nilai ujian akhir semester aku. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat linguna latai, salam sujud karendem malempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata arus. Perkenalkan, nama saya Anindya Salsabila Ramadhani, NIM 2014110171, Prodi Perbankan Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan membahas materi hukum pidana untuk tugas akhir semester mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey Talantang SSY SHMH. Hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang telah dilarang dan termasuk di dalam tindak pidana serta menentukan hukum apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Pentingnya hukum pidana adalah agar masyarakat tidak berlaku semena-mena terhadap individu satu dengan individu lainnya. Pidana merupakan suatu alat yang paling ampuh yang dimiliki negara untuk memerangi kejahatan, namun pidana bukan satu-satunya alat sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi tindakan-tindakan preventif. Dalam pembahasan saya kali ini tentang hukum pidana ialah dengan tujuan yaitu pertama, dapat memahami pengertian hukum pidana, kedua, dapat mengetahui apa saja ruang lingkup yang terdapat dalam hukum pidana, yang ketiga, dapat mengetahui dasar dan isi hukum pidana itu sendiri. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang sangat dilarang dan diatur dalam undang-undang dan dapat diterapkan hukumannya kepada siapapun yang melakukan tindakan kejahatan yang telah disebutkan dalam undang-undang pidana. Perbuatan yang dilarang dalam KUHP, Undang-Undang Korupsi, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Contoh-contoh perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah A. Pembunuhan, B. Pencurian, C. Penipuan, D. Perampokan, E. Penganiayaan, F. Pemerkosaan, dan G. Korupsi. Ruang lingkup dalam hukum pidana menentukan perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana sanksi pidana itu dapat dikenakan. Dilihat dari ruang lingkupnya, hukum pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. 2. Hukum pidana sebagai hukum positif. 3. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik. 4. Hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. 5. Hukum pidana material dan hukum pidana formal. 6. Hukum pidana kodifikasi dan hukum pidana tersebar. 7. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. 8. Hukum pidana umum nasional dan hukum pidana setempat. Ruang lingkup berlakunya hukum pidana. 1. Ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu. Dan 2. Ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut tempat. Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dan isi hukum pidana. Sistem peradilan Indonesia berdasarkan sistem-sistem undang-undang dan lembaga-lembaga yang diwarisi dari negara Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama kurang lebih dari 300 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, umum dikenal sebagai KUH Pidana atau KUHP, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara material di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda. Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Adapun isi dari KUHP disusun dalam 3 buku antara lain A. Buku 1 Aturan Umum pasal 1 sampai dengan pasal 103, B.
Buku 2 Kejahatan pasal 104 sampai dengan pasal 488. C. Buku 3 Pelanggaran pasal 489 sampai dengan pasal 569. Contoh dalam kasus pelecehan seksual. Berbicara mengenai pelecehan seksual atau disebut sebagai perbuatan cabul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dianggap sebagai perbuatan kesusilaan atau perbuatan lain yang keji, yakni diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Contoh nyatanya yaitu pada berita tentang aksi pelecehan seksual di bawah umur. Kasus pelecehan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur kian marak terjadi. Baru-baru ini kasus pelecehan di bawah umur kembali terjadi di Malang. Pelaku merupakan pria tua yang mencabul 3 anak dengan diiming-imingkan uang. Baik, cukup sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.